عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, guru kita, pembimbing ibadah kita, Ustaz Muhammad Ramdan, Ustaz Abdul Khalik, segenap manajemen PTN Araton Travel, Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama persiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah yang kita lakukan senantiasa dalam lindungan Allah. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, amin. Diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali manasik ini dengan sama-sama membaca kalimat talbiyah. Untuk itu kepada seluruh jamaah untuk mengikuti lafaz talbiyah yang akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, infak sedekah kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Hendaknya amal ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Dan hendaknya amal ibadah itu harus ikhlas. Iman, ilmu, ikhlas. Iman, ilmu, ikhlas. Itulah syarat diterima ibadah seorang hamba. Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan ketika kita melakukan amal ibadah harus dengan ilmu. Karena setiap ibadah itu pasti pakai ilmu. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira ada nggak ibadah yang nggak pakai ilmu? Nggak ada. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, umrah pakai
ilmu, semua pakai ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah dalam ibadah kecuali harus ikhlas. Salatnya harus ikhlas, infak sedekahnya ikhlas, umrohnya harus ikhlas. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira besok berangkat umroh ini ikhlas apa? Ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya. Ini kelihatan wajah-wajah ikhlas semua. Wajah-wajah yang banyak masalah. Emang setiap kita pasti punya masalah. Ada di antara kita yang punya masalah. Karena kita banyak masalah, kita datang kepada Allah, berdoa di depan Ka'bah, di Madinah, di Raudhah, untuk mohon solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Itulah syarat diterima amal ibadah seorang hamba. Maka kita dikumpulkan oleh LDA saat ini untuk melaksanakan manasik, mencari ilmu, bagaimana ikram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana tahallul, dan bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Tujuannya adalah untuk mencari kesempurnaan dalam ibadah kita. Bukankah setiap hari kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri akan nikmatmu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk kita akan berusaha maksimal untuk ihram yang terbaik, tawaf yang terbaik, sa'i yang terbaik, tahallul yang terbaik, salat yang terbaik, infak sedekah yang terbaik. Kita lakukan amal ibadah kita, terutama nanti di 2 tanah suci, kita lakukan dengan terbaik. Umroh, apa itu umroh? Dalam bahasa Arab, saya sekitar 20 menit, nanti diteruskan oleh Ustaz Ramdhani, Ustaz Muhammad Ramdhan. Beliau ini sama saya satu ilmu satu guru. Jadi satu ilmu satu guru, tidak boleh diganggu. Ya, dan dia insyaallah nanti akan mendampingi perjalanan Bapak Ibu dari Jakarta, kemudian ke Dubai, ke Madinah, kemudian ke Mekah, terus ke Jeddah, Dubai, Jakarta. Apa itu umrah? Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari amara yu'ammiru, yang artinya adalah meramaikan. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh hanya orang-orang beriman sajalah yang meramaikan masjidnya Allah. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan masjidnya Allah. Dalam hal ini adalah Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian Multazam, Safa, Marwah, yang itu semua adalah merupakan tempat yang mustajab, yang insyaallah nanti kita akan ziarah. Nah kemudian orang yang berumrah itu disebut dengan waqtullah atau duyufullah, duyufur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hujjaj wal umar waqtullah in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhrifalah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Ketika kita menjadi tamu Allah, kita akan dijamu Allah. Apa sih jamuan Allah kepada hamba-Nya yang diperkenankan oleh Allah untuk menuju rumah? Insyaallah itu. Kalau kita minta, kita dikasih sama Allah. Wa inda ujibu. Kalau kita berdoa, doa kita dijawab oleh Allah. Wa in anfaqu falakum. Ketika kita berinfak, bersedekah, akan Allah berganti dengan berlipat ganda. Itulah jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai tamu, Allah sebagai tuan rumah. Allah yang menjamu kita. Kita datang ke sini aja.
Alhamdulillah dijamu. Ya kan? Setelah nulis buku kata tamu, buka pintu, langsung makan. Alhamdulillah dijamu. Ada bapak ibu memang sudah banyak. Wajar kalau dijamu. Apalagi kalau kita datang ke rumah Allah, ke rumah pejabat aja nih, kita dijamu. Apalagi datang ke rumah Allah. Apa jamuannya tadi? Insya Allah. Kalau kita minta kepada Allah, kita dikasih sama Allah. Maka perbanyak minta sama Allah. Jangan perbanyak minta sama manusia. Kalau kita perbanyak minta sama Allah, kita semakin mulia di hadapan Allah dan semakin mulia di hadapan makhluk Allah. Tapi kalau kita sering minta sama manusia, semakin hina kita di hadapan Allah dan semakin hina kita di hadapan makhluk Allah. Itulah ciri hamba Allah yang beriman, wa izzuhu istighnahu aninnas. Orang-orang yang beriman itu ya senantiasa hanya bergantung kepada Allah. Wa inda ujibu, doa-doa kita dijaga sama Allah, maka perbanyak doa di sana nanti. Perbanyak doa. Karena itu semua di sana doa mustajab. Ya, wa in anfaqu libalak. Ketika kita berinfak bersedekah di tanah suci, maka akan Allah ganti dengan lipat ganda. Insya Allah. Yang selanjutnya, rukun umrah. Rukun umrah. Apa itu rukun? Rukun itu kalau salah satu kita tinggalkan, maka umrah kita itu nggak sah. Maka wajib harus dilakukan rukun ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama rukun umrah itu adalah ihram. Ihram. Niat. Niat itu fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Maka mulai dari sekarang saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita pasang niat. Keberangkatan kita umroh adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Ridho pula yang kami incar-incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Orang yang berikram itu nanti menggunakan pakaian putih. Kenapa putih? Haru atyab kata Nabi, lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu daripada warna yang disukai oleh Rasulullah itu adalah warna putih, warna hijau, warna hitam, warna merah. Itu 4 warna yang disukai oleh Rasul. Saya tanya ibu-ibu, Bu, udah punya baju warna putih belum? Hitam, hijau, merah udah punya? Udah lunas atau belum? Kalau kita pakai baju warna itu, niatin kita mempergunakan baju dengan warna yang disukai oleh Rasul. Insya Allah benar pahala. Nah, saya hitam nih kan? Insya Allah saya niat ini mempergunakan baju sesuai dengan warna yang disukai oleh Rasul. Jadi menyukai sesuatu yang disukai oleh Rasulullah, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, itu akan benar pahala. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi saya persingkat. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita merasa sadar setiap langkah kebaikan yang kita lakukan dalam tatapan Allah, maka insya Allah kita akan berusaha untuk menampilkan ibadah yang terbaik di dalam hidup Allah. Ketika kita tawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ini kayaknya wajah-wajah orang yang sering umroh, sering haji. Insya Allah putarnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri.
Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan dia melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, kekayaan, status sosial yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang mereka bawa adalah bekal takwa kepada Allah. Hamba Allah yang bertawaf seakan bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba-hamba Allah yang bertawaf, siogianya ia minta mohon kepada Allah agar Allah satukan jasadnya, ruhnya bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Hamba Allah yang bertawaf seakan mereka bersama malaikat bertawaf. Karena sungguh malaikat itu bertawaf. Malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Kemudian malaikat itu bertasbih, bertahmid, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Bahkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah merupakan bacaan yang disunahkan dibaca ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu kalau zikir dengan nada seperti itu ingat siapa? Ingat siapa? Ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Ingat Ustaz Arif bin sampai. Baik. Nah kemudian yang ketiga adalah sa'i. Sa'ayas'a. Sa'i itu asal kata dari sa'ayas'a yang artinya adalah usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Allah yang menentukan. Naik kita ke Bukit Sofa, turun kita menuju Marwah. Dari Marwah turun lagi ke Sofa. Naik turun antara Sofa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang tertinggi. Sofa artinya kesucian, Marwah artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah. Kita semua akan wafat, kita semua akan meninggal dunia. Maka tadi pertama itu diawali dengan ikhram. Ikhram itu menggunakan pakaian putih, ya kan? Percis dengan kain kafan yang kita pergunakan, warnanya putih. Maka hamba-hamba Allah yang berikhram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Aqiyasul ummati aksarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan ahli hikmah, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, tahallul, terakhir. Tahallul itu menggunting rambut minimal 3 helai rambut.
Yang laki-laki sunnah untuk dicukur habis, untuk dibotak. Yang laki-laki sunnah untuk dibotak. Kira-kira cinta nggak dengan Rasulullah? Bapak-bapak cinta nggak dengan Rasulullah? Mau nggak mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya? Mau nggak menghidupkan sunnah Rasulullah? Pastikan nanti tahallul botak semua, insya Allah. Karena Rasulullah itu pernah berdoa. Apa sih doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang hamba-hambamu ya Allah yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Itu doa sampai diulang oleh Rasulullah 3 kali. Artinya sahabat bertanya, walil muqassirin ya Rasul, bagi orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi yang membotak rambutnya mendapatkan 3 doa dari Rasulullah, sementara yang memendekkan rambutnya cuma dapat doa 1 dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau 3 atau mau 1? Bapak-bapak mau 3 atau 1? Apanya? Pahala, insya Allah. Pastikan nanti botak ya. Insya Allah. Nah kemudian kita rinci, ya. Coba dilihat ini, ya, apa namanya itu kartu kontrolnya. Kita berangkat hari apa? Besok ya, pesawat jam 17.40 sampai di Dubai jam 22.40. Begini, pastikan besok jam 14 sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ya, keberangkatan di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan rumah Sate Senayan, bukan di dalam. Kalau di dalam bayar masing-masing. Ya. Nanti kita akan take off pesawat itu jam 17.40. Maka nanti ya kira-kira jam 1, jam 2 kita sampai di bandara, laksanakan sholat zuhur dan asar di jamaah qashar di bandara. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, baik ibu paham ya? Jadi kalau kita sampai jam 1, jam setengah 2 di bandara, laksanakan sholat zuhur dan asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar di jamaah qashar takbir. Nah kemudian sampai kita nanti di Dubai itu jam 22.40. Maka kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya di atas pesawat, atau kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya di takhir. Ya, bisa nanti di bandara Dubai. Bandara Dubai itu kan bandara yang besar, sangat luar biasa. Ya, bandara silent, jadi nggak ada pengumuman ya. Kita harus aktif. Ya, kita harus aktif melihat layar itu. Kapan kita berangkat, kapan kita, nah itu di situ ada. Nanti insya Allah kalau memang kita harus berakhir, kita sepakati saja, ya bisa kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah qashar takbir di pesawat, atau bisa kita takhir nanti di bandara Dubai, insya Allah. Nah kemudian nanti kita akan dari Dubai menuju Madinah. Perjalanan dari Dubai menuju Madinah sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Sampai kita di Madinah, kita turun dari pesawat, kita akan langsung menuju proses imigrasi. Ya, proses imigrasi selesai, langsung kita turun ya ke bawah, kita akan menuju tempat pengambilan bagasi. Koper-koper kecil silahkan dibawa masing-masing. Koper besar nanti akan diangkut oleh porter. Ya, dan insya Allah koper besar itu akan kita temukan nanti di depan kamar kita masing-masing ketika kita sampai di Madinah. Di hotel apa itu? Hotel
saja ya, Al-Madinah. Ya. Nah kemudian nanti kalau kita sampai di bandara Dubai, koper besar, koper kecil kita yang dorong sendiri. Ya, kita cari troli, kita angkut sendiri, kita keluar. Nanti di situ ada Starbucks biasanya, sudah ada petugas kita yang menunggu, dan insya Allah nanti koper akan diarahkan ke bis. Kemudian kita setelah kita proses imigrasi, kemudian kita akan naik bis, kita akan berjalan menuju Madinah, menuju hotel kita. Perjalanan dari bandara Madinah menuju hotel kita sekitar setengah jam. Dekat ya, insya Allah. Ya. Nah kemudian sampai kita di Madinah, jam berapa tuh? Asar ya, jam 16 ya, asar. Nanti bisa kita laksanakan sholat zuhur dan asarnya itu di jamak takhir di Madinah. Wow. Insya Allah. Oh, tapi kita saat di Dubai itu ya, laksanakan sholat zuhur dan asar itu di jamak takdim ya, di Dubai ya, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Nanti sampai di Madinah sampai jam 16. Ya, sholatnya ditakdim saja. Ya, berarti pesawat delay nanti waktu asarnya telat. Ya, maka laksanakan sholat zuhur dan asar di bandara Dubai atau di Dubai. Ya, nanti 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Nah, kemudian ketika kita sampai Madinah itu, yang pertama, tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya adalah kota munawwarah itu bercahaya. Maka Madinah Al-Munawwarah itu kota yang bercahaya. Kenapa sih Madinah Al-Munawwarah itu disebut kota yang bercahaya? Karena dalam kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi, di situ ada makam Rasulullah SAW. Yang kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu wajahnya putih memancarkan cahaya. Siapapun yang melihat menatap wajah Rasulullah akan merasakan ketenangan, kedamaian. Dan insya Allah nanti kita di Madinah itu akan melaksanakan ziarah luar dan ziarah dalam. Ziarah dalam itu adalah ziarah ke Raudhah, ziarah ke dalam Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Rasulullah SAW dan pemakaman para sahabat. Ya, nanti kita akan ziarah ke Raudhah. Ingat, untuk masuk ke Raudhah sekarang ini harus mempergunakan tasrih. Dalam artian tidak setiap waktu kita bisa masuk ke Raudhah, namun harus ada tasrih, surat izin yang nanti akan diurus oleh MRK. Kapan kita bisa masuk ke Raudhah? Apakah malam, apakah pagi, apakah besoknya, apakah lusanya? Tunggu informasi dari pihak MRK kapan kita bisa masuk ke Raudhah. Mudah-mudahan ya, kalau kita sampai di hotel kita jam 5 sore, mudah-mudahan malamnya bisa ke Raudhah. Atau besok paginya ya, pada subuh kita sudah ke Raudhah. Nah kemudian ketika kita masuk ke Raudhah, apa yang kita lakukan? Laksanakan sholat. Kalau kita pagi-pagi kita bisa melaksanakan sholat duha, sholat hajat. Kalau pada asar kita ke Raudhah, masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu kita berzikir dan berdoa. Ingat, Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah, dan Raudhah itu tempat yang sangat mustajab. Allah malu untuk tidak mengijabah doa kita ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa, meminta, merintih dan mengebis kepadanya. Nah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Minimalnya seperti itu. Atau kalau kita bisa nih, manalah Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa semua kan? Insya Allah. Di situ ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Jadi di samping makam Rasulullah itu ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab.
Nah, keluar kita dari Masjid Nabawi, nanti insya Allah kita akan berziarah ke pemakaman Baqi. Di situ ada makam Utsman bin Affan, kemudian Aisyah, banyak istri Rasulullah yang dimakamkan di situ. Ya, nanti kita akan ziarah ke pemakaman Baqi al-Gharqad. Nah, kemudian agenda selanjutnya nanti kita akan berziarah keliling kota Madinah. Kita akan city tour kota Madinah. Ya, kita akan ke Masjid Quba. Tolong pada seluruh jemaah, nanti ketika kita city tour kota Madinah, dari hotel itu sudah mandi, sudah rapi, sudah dalam keadaan berwudu, sudah dalam keadaan berwangi-wangian. Kenapa demikian? Kata Nabi, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba." Siapa orang yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba, sholat fihi sholatan, kemudian mereka melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kali umrah. Jadi belum umrah kita dapat pahala umrah. Kapan? Ketika kita mendatangi Masjid Quba. Ya, syaratnya itu dari hotel sudah mandi, ya, sudah pakai pakaian rapi, kemudian sudah berwudu. Maka pastikan ketika kita ingin ziarah kota Madinah, dari hotel itu sudah berwudu. Kita akan ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Nanti sejarahnya akan dipaparkan oleh para asatidz, para guru kita yang ada di atas. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan ke Jabal Uhud. Sebelumnya nanti kita akan ke pasar kurma, ke kebun kurma. Nanti kita akan ke Khandaq, ya. Nanti kita akan melewati Masjid Bir Ali, ya. Dan insya Allah nanti sebelum zuhur kita sudah berada di hotel kita masing-masing untuk melaksanakan sholat zuhur. Nanti hari yang berikutnya, coba hari apa? Kita bertolak dari Madinah dulu. Hari Ahad. Kalau hari Minggu biasanya ke gereja. Hari Ahad, hari Minggu. Hari Ahad kita sudah berpakaian ihram. Yang laki-laki pakaian ihram, yang ibu-ibu pakai pakaian ihram. Kita akan menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur. Masuk ke dalam Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan. Baca doa masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kemudian laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi sholat sunnah ihram itu di dalam Masjid Nabawi sebelum kita melaksanakan sholat zuhur. Paham Bapak Ibu? Paham? Halo? Ya. Paham ya? Ini saya ngantuk luar biasa itu. Lagi ngantuk sebelumnya. Ya? Jadi kalau Bapak Ibu ngantuk, saya lebih ngantuk. Baik ya. Nah, kemudian kita menunggu azan zuhur berkumandang. Setelah azan biasa kita melaksanakan qobliyah zuhur. Omar, kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Selesai melaksanakan sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Paham Bapak Ibu? Halo? Masih hidup? Paham ya? Insya Allah. Jadi pelaksanaan sholat zuhur dan asar di jamak takbir qashar di Masjid Nabawi. Pelaksanaan sholat sunnah ihram pun di dalam Masjid Nabawi. Baik ya. Nah, kemudian seusai kita melaksanakan sholat asar 2 rakaat, doa dikir sebentar, langsung menuju hotel, menuju restoran. Kita makan siang terlebih dahulu. Seusai makan siang, ya, kita bersiap-siap langsung masuk ke dalam bis. Jam 2 teng, pastikan seluruh jamaah sudah berada di atas bis, dan kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah Mukarramah. Sudah dengan pakaian ihram, sudah dalam keadaan berwudu. Nah, kemudian perjalanan sekitar 20 menit dari hotel kita akan mampir di Masjid Bir Ali Dzulhulaifah.
Ya kan, berhenti bis, kemudian kita turun dari bis, kita masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, doa zikir sebentar, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana lafaz niat ini? Sudah hafal belum? Halo? Besok kemana sih? Besok berangkat tuh belum hafal. Sudah hafal? Nah, kalau nggak hafal gampang udah. Tinggal mengikuti lafaz doa yang dibaca oleh Ustaz kita. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah hafal? Kalau belum hafal, tolong jangan dihafalkan. Biar Ustaz aja yang hafal. Biar beda antara Ustaz dengan jamaah. Baik, kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah yang mesti kita ingat. Setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, bapak-bapak tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Kaos dalam, celana dalam tolong ditanggalkan. Bapak-bapak tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Pastikan sandal yang kita pakai itu tidak menutup tumit. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh bercembuk bagi suami istri, tidak boleh berantem, berkata-kata kotor. La jidala wala fusuqa fil hajj. Ya, tidak boleh berantem, tidak berkata-kata kotor, rafah, enggak boleh. Tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh melakukan peperangan. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Jangan sampai melanggar. Nah, setelah kita mengetahui larangan ihram, kita sudah niat mengetahui larangan ihram, ketika itulah kita disunahkan untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Yang perjalanan dari Madinah menuju Mekah sekitar 5 jam. Insya Allah nanti waktu Isya kita akan sampai di kota Mekah. Dalam perjalanan itu kita disunahkan untuk memperbanyak membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perbanyak. Sampai kita di Mekah itu waktu Isya. Biasanya sampai di hotel itu kita diajak ke restoran dulu, makan malam dulu. Ya, itu koper kecil yang kita bawa, kita taruh ya di sekitar lobi restoran. Kita di mana hotel itu Bapak Ibu? Di Mekah. Nah, Swiss Falcon itu kan restorannya besar ya. Ya. Nah, kemudian nanti setelah kita makan malam, langsung kita menuju kamar kita masing-masing. Nanti insya Allah ya di bis kita akan diberikan kunci kamar masing-masing atau di lobi. Ya, nanti kita akan ke restoran makan malam terlebih dahulu, langsung kita menuju kamar kita masing-masing. Ya, bersih-bersih. Ya, ingat kita sedang dalam keadaan berihram. Ya, wangi-wangian, sabun, odol, kemudian sampo yang dipakai. Tisu basah yang dipakai. Sesuatu yang ada unsur wanginya, tolong jangan dipakai. Kenapa? Kita sedang berihram. Nah, kemudian dari kamar itu kita sudah dalam keadaan berwudu. Nanti kita akan kumpul di lobi hotel. Ya, kita akan kumpul di lobi hotel. Biasanya sekitar jam 10 malam. Ya, nanti kita akan kumpul di lobi hotel. Tunggu komando ustadz kita kapan kita kumpul, jam berapa. Pastikan seluruh jamaah sudah dalam keadaan berwudu. Nanti jamaah itu akan mendapatkan headset ya untuk pelaksanaan tawaf sa'i ya. Ingat, itu headset yang dikasih NRA itu sifatnya hak guna pakai.
bukan hak milik. Ya, nanti setelah tahallul dikumpulin lagi. Jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, nanti kesian itu mutoifnya, ustadznya. Biasanya disuruh ganti. Ya, baik. Nanti kita sudah kumpul di lobi hotel, sudah dalam keadaan berwudu, kita akan turun dari hotel kita menuju Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram, kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di dalam Masjidil Haram. Insya Allah. Seusai kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah di dalam Masjidil Haram, langsung kita menuju matof. Apa itu matof? Matof itu tempat tawaf. Kita akan mendekati Ka'bah Musyarrafah. Nah kemudian sebelum kita melaksanakan tawaf, kita sunnah untuk melihat menatap Ka'bah. Nanti kita akan baca doa melihat menatap Ka'bah. Ka'bah itu bangunan yang disucikan oleh Allah. Ka'bah itu adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang melihat menatap Ka'bah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Sudut dalam bahasa Arab adalah rukun. Maka ada rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Ya. Baik. Ya. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Yang pertama rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Nah, sebelum kita tawaf. Kemudian ada tempat-tempat mustajab. Yang pertama itu ya, ada ini adalah multazam. Apa itu multazam? Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah multazam. Dalam bahasa Arab multazam itu asal kata dari iltazam, yang artinya adalah pasti, mesti. Maka orang-orang yang berdoa di depan multazam pasti doanya akan dijawab oleh Allah. Ini adalah maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini adalah Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah. Di atasnya ada mizab, ada pancaran emas. Di bawahnya itu Hijr Ismail, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Kadang-kadang jamaah Indonesia, jamaah Malaysia ngotot pengen doa di bawah pancaran emas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancaran emas. Karena rumah saya di Depok, kecamatan Pancoran Mas. Ada yang dari Depok? Nggak ada ya? Nah kemudian kita akan start tawaf. Ya ingat nih, syarat sah tawaf yang pertama suci dari hadas. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga 7 kali putaran. Yang keempat mulai dari Hajar Aswad. Yang kelima Ka'bah dan di sebelah kiri. Yang keenam di dalam Masjidil Haram. Yang ketujuh adalah berturut-turut. Itulah rukun atau syarat sah tawaf. Kita akan mulai tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Ditandai nanti sebelah kanan kita, di atas itu ada lampu berwarna hijau. Ketika kita sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad, setiap kali putaran kita disunnahkan untuk beristilam. Apa itu istilam? Melambaikan tangan sambil mengejuk. Ayo, berdiri. Nah, berdiri ya. Lagi ngantuk ya Pak. Bismillah, maka kita akan cari tempat yang kosong sehingga kita bisa melaksanakan sholat yang sunnah, ya sejajar dengan rukun dengan multazam di depan multazam. Cuma kalau di sini nggak mungkin kita, karena ini putaran tawaf, kita mundur ke belakang. Nah setelah kita berdoa di multazam, kita sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama, selesai baca surat Al-Fatihah, sunnah kita baca surat Al-Kafirun. Ya, kalau nggak apa surat Al-Kafirun, surat Kuliah Ayyuhal Kafirun. Apa? Rakaat yang kedua setelah kita baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas nggak apa, baca Qul Huwallahu Ahad. Ya, selesai. Ya, kita melaksanakan surat tawaf 2 rakaat. Kita berdoa, nanti langsung kita akan menuju mas'ah, tempat sa'i. Ya,
Namun sebelumnya, setelah tawaf sebelum sa'i, kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang baca. Maka kapan perlu kita minum air zam-zam, sertakan doa sebelum minum itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Ya Allah, maafkan seluruh kesalahan. Ya Allah, luaskan rezeki. Ya Allah, berikan aku jodoh yang belum dapat jodoh. Bapak-bapak jangan doa kayak gini. Yang belum dapat jodoh, itu mustajab. Ya, itu mustajab banget, Pak. Kemudian doa, baru kita minum air zam-zam. Atau dengan lafaz doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah hafal? Belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau yang belum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Nah, kemudian setelah itu kita akan menuju mas'ah tempat sa'i. Kita akan bersa'i antara Safa dan Marwah. Kita naik ke bukit Safa, hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, angkat kedua tangan. Ingat, Safa itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Atau nanti kita akan mendengarkan doa dan mengikuti doa yang dibaca oleh guru kita, mutoib kita. Nah, setelah kita berdoa, ya kita akan turun menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah jaraknya sekitar 4 menit. Ini adalah lampu berwarna hijau. Nah, antara lampu berwarna hijau itu, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ukuran yang terakhir itu adalah kita melaksanakan tahallul. Ya, jadi kalau sekarang ini kayaknya untuk bertahallul di Bukit Marwah itu nggak bisa, karena dijaga sama askar. Jadi kita keluar, ya, dari pintu Marwah itu sebelah kanan kita keluar. Nanti di situ ada tempat kita untuk tahallul dan kita berdoa. Ya, setelah tahallul kita berdoa. Nah, kemudian setelah doa berarti selesai pelaksanaan ibadah umrah kita. Biasanya itu umrah kalau malam hari kita laksanakan sekitar jam 11, ya, sampai sekitar jam 1, jam setengah 2 baru selesai. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengelilingi Masjidil Haram untuk pulang akses ke hotel kita. Karena sekarang ini kita tidak bisa pintas masuk ke dalam Masjidil Haram untuk pulang. Kita harus keluar dari Masjidil Haram, memutari Masjidil Haram, kemudian langsung kita menuju hotel kita. Ya, sekitar jam setengah 2, jam 2 selesai. Ya, langsung kita akan menuju hotel kita, kemudian istirahat, mandi, jangan lupa siap-siap kita akan ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam Masjidil Haram. Insya Allah. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, insya Allah nanti kita akan melaksanakan ziarah kota Mekah pada hari Senin, hari Selasa ya. Hari Selasa. Hari Selasa kepada seluruh jamaah yang mengikuti umrah kedua, maka dari hotel itu sudah menisbah ihram, kemudian pakai pakaian ihram. Paham Bapak Ibu? Ya. Yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, ya, tolong dari hotel itu sudah mandi ihram, kemudian pakai pakaian ihram. Nanti kita akan ke Jabal Tur, ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian terakhir ke Ji'rona. Masjid Ji'rona. Nanti kita akan mengambil miqat di Masjid Ji'rona. Insya Allah. Ya. Nanti biasa kita masuk ke Masjid Ji'rona, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram. Nanti di atas bis kita akan mendapatkan niat untuk umrah yang kedua. Dan umrah yang kedua itu boleh kita niatkan untuk siapa? Untuk membadalkan siapa? Ingat, ya, yang boleh dibadalkan itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang sakit tapi tidak ada dapat sembuh. Usianya sudah 90 tahun, sudah bed rest, sudah tidak bisa kemana-mana. Itu nggak ada kemungkinan berangkat umrah, maka boleh dibadalkan. Tapi kalau orang tua kita atau siapa masih segar, masih sehat, nggak boleh dibadalkan. Tapi dibayarkan
untuk bisa berangkat umroh. Nah, jadi 8 umroh. Ya, yang kedua ini boleh kita lihatkan untuk siapa nih? Misalkan ayah ibu kita sudah meninggal, ayah ibu sudah meninggal, udah. Niat yang kedua adalah niat untuk ibu saya. Satu kali niat itu untuk satu orang. Gak bisa dirapel untuk kakek yang sudah meninggal, nenek sudah meninggal, gak bisa. Jadi satu niat itu untuk satu orang. Lapat niatnya, labbaik Allahumma umratan badalan an siapa ibu kita yang sudah meninggal dunia, lillahi ta'ala. Ustaz, bapak saya juga sudah meninggal dunia nih, pengen dibadalin juga, gampang. Udah kalau kayak gitu, nanti namanya kasih ke Ustaz Hamdani. Ustaz, ini bapak saya tolong dibadalin. Namanya ini. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Itu biayanya sekitar 400 real. Nah, kalau kita punya rezeki, mumpung kita di sana badalkan orang tua. Ya, boleh jadi kita berangkat umroh ini kan karena doa orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal, belum berangkat umroh, berangkat haji misalkan. Kewajiban kita sebagai anak adalah membadalkan orang tua kita. Insya kasih namanya ke Ustaz Ramdan ya. Insya Allah. Nanti kita akan tawaf lagi, sa'i lagi, tahalul lagi selesai. Kalau sekitar jam 11 siang kita sudah sampai di hotel kita, insya Allah kita akan tawaf sebelum zuhur. Tapi kalau sudah jam setengah 12 lewat baru sampai di hotel kita, konsekuensinya kita melaksanakan tawaf itu setelah zuhur. Maka makan dulu, sholat zuhur dulu lama, sekitar jam 3 kita baru turun. Maka nanti biasanya asar baru selesai, ya kan? Tawaf itu sekitar setengah jam, saya itu sekitar 45 menit, ya. Maka insya Allah nanti kita akan melaksanakan yang kedua seperti biasa, kita akan tawaf, kita akan sa'i, kita akan tahan. Nah kemudian ya tinggal nanti kita akan melaksanakan tawaf pada hari Rabu itu, ya. Dini hari atau pukul 3 ya. Ya, nanti informasi dari sana, dari informasi sekitar dini hari jam 3 sebelum subuh. Ya, sebelum subuh kita melaksanakan tawaf pada sampai nanti subuh. Ya, jadi kita melaksanakan tawaf pada selesai 7 kali putaran, kita di dalam Masjidil Haram, jangan ke hotel dulu, kita sholat tahajud, kita sholat subuh. Nah setelah sholat subuh baru kita kembali ke hotel. Kemudian sarapan pagi, siap-siap kita akan menuju Jeddah, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian ya kemudian materi manasik yang saya sampaikan.